Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhau'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa bihi muqtada amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada diri manusia ada aspek zahir dan aspek batin. Kita bisa menyebutnya jasmani dan rohani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa pada diri manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik, dan jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh jasadnya juga akan rusak. Ingatlah, kata Nabi, bahwa segumpal daging itu adalah qalb. Qalb dalam aspek jasmani artinya jantung, dan dalam aspek rohani artinya hati atau kalbu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai manusia kita ingin hidup berbahagia. Dalam definisi yang sederhana, bahagia artinya jasmani kita terpenuhi kebutuhannya, jasad kita berfungsi dengan baik dan kita tidak sakit. Kemudian pada aspek rohaninya, kebahagiaan diartikan bahwa hati kita merasa nyaman, kita tidak merasa sedih, gundah gulana, sebal dan sebagainya. Maka orang yang disebut bahagia bisa kita definisikan sebagai orang yang sehat jasmaninya dan tentram nyaman rohaninya. Namun demikian, kita tahu bahwa ada orang yang sakit fisiknya, ada juga orang yang perasaannya sedang tidak enak dan sedang tidak nyaman. Ketika ini terjadi, maka kebahagiaan dirinya berkurang atau hilang sama sekali. Dan yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki aspek rohaninya terlebih dahulu. Kita perbaiki hati kita terlebih dahulu. Jika masalahnya ada pada kalbu, maka dengan memperbaiki kalbu, masalah itu akan hilang. Jika masalahnya ada pada jasmani kita, maka dengan memperbaiki kalbu, kita bisa menjalani apa yang menimpa kita dengan sebaik-baiknya. Kita bisa saja tertimpa penyakit, tetapi dengan rohani, dengan kalbu yang baik, kita bisa menerima sakit itu. Sambil mengikhtiarkan kesembuhan, kita bisa tetap berbahagia karena yakin bahwa penyakit berasal dari Allah, dan Allah bisa menyembuhkan apapun sakit kita, dan Allah memberikan pahala bagi orang yang sabar saat sakit. Ketika ada masalah keuangan, kalbu kita tenang, maka kita memiliki optimisme. Optimisme ini bisa jadi berupa bahwa Allah yang menentukan rezeki kita.
yang menentukan banyak atau sedikit rezeki yang kita terima. Bisa jadi orang memiliki rezeki yang banyak dan Allah berikan kebahagiaan atau tidak berikan kebahagiaan. Dan banyak juga orang yang rezekinya tidak banyak tetapi Allah berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena itu perlulah kita selalu menjaga rohani kita, kalbu kita, hati kita, karena kita bisa berbahagia ketika kalbu kita dalam kondisi baik. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketika hati atau jantung kita ini baik, maka kita jasadnya juga akan baik dan berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kalbu dan hati kita untuk selalu baik, selalu sehat dan selalu berbahagia? Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang menyebabkan kita optimis menjalani hidup. Dan salah satunya adalah dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dinyatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman seperti kita, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hatinya akan tenang, akan sehat, akan baik karena mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah wahai Muhammad, ingatlah wahai umat Muhammad, dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka hati kita bisa tenang. Zikir artinya mulut kita menyebut nama Allah, hati kita mengingat Allah. Maka semisal jasad kita sedang tertimpa penyakit, lagi-lagi kita tahu, kita ingat kekuasaan Allah untuk menyembuhkan segala penyakit, dan kita tahu bahwa kesabaran dalam menjalani sakit akan membuahkan pahala. Karenanya kita bisa menjalani sakit dengan baik, kita bisa tetap berbahagia saat kita sakit. Demikian pula ketika ada masalah yang lainnya. Maka ketika kita ingin berbahagia, yang perlu kita lakukan salah satunya dan yang utama adalah menjaga hati dan kalbu kita. Dan untuk bisa memiliki hati dan kalbu yang terjaga, kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik, Allah Maha membalas kesabaran dengan pahala, Allah Maha membalas kebaikan dengan pahala, dan balasan Allah jauh lebih baik dari apa yang kita alami dan kita kerjakan. Dengan mengingat Allah, maka kita akan tenang menjalani hidup. Dengan mengingat Allah, maka kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bisa selalu mengingat Allah, hamba-hambanya yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barrur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima
wa amara ibadahu bis salati alaihi wa bisalami taslima. Faqala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammadin kama barakta 'ala sayidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aizil Islam wal muslimin wa ansur juyushal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad waqtu bis salamata alaina wa alal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammad. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan anna wa an ahlina wa an sa'iril muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.